Warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kembali lagi bersama saya di Math My ID. Kali ini sesuai request kalian, insya Allah nanti ke depannya saya akan melakukan pembahasan soal-soal penalaran matematika. Meskipun nanti juga akan saya selingi dengan yang pengetahuan kuantitatif, cuman dalam waktu dekat ini saya lagi mengumpulkan soal-soal penalaran matematika yang ada di internet, salah satunya yang ada di sini ya. Jadi nanti kedepannya akan saya bahas satu persatu tiap cerita kayak begitu kan, ada beberapa cerita-cerita di penalaran matematika. Saat ini insya Allah sudah ada sekitar 70-80 soal, insya Allah masih saya kembangkan lagi, saya cari-cari lagi soal-soal penalaran matematika untuk kedepannya akan dibahas di sini. Jadi bisa ditunggu kedepannya, semoga masih keburu lah sebelum UTBK kayak begitu. Ya, tanpa berlama-lama lagi langsung saja ya kita bahas untuk soal pertama. Gambar di bawah ini adalah peta suatu kecamatan yang memuat desa A, B, C, dan D. Untuk mencapai suatu desa dari desa lainnya, setiap kendaraan harus menggunakan jalan seperti pada gambar. Diketahui bahwa jarak desa A dan desa B adalah 18 km, serta titik yang diberi tanda X tidak dapat dilalui. Oke. Jadi di sini gambarannya adalah gambar suatu daerah kayak begitu ya. Dan kotak-kotak di sini, garis-garis di sini, ini ada garis gini kan. Garis ini merupakan jalan raya kayak begitu. Jadi kalau ada kendaraan itu harus lewat jalan ini, termasuk yang ini ya, semua ya pokoknya ya. Kalau ada kendaraan lewat harus lewat sini kayak begitu. Kalau mobil misalnya mau lewat langsung dari sini ke sini, nanti dia kecemplung, di sini ada kalinya atau apa. Nggak ada keterangannya sih sebenarnya. Cuman kalau dia nggak lewat jalan raya, nggak boleh kayak begitu ceritanya. Oke, informasi pertama itu. Terus kemudian yang kedua, diketahui bahwa jarak desa A dan desa B adalah 18 km. Desa A dan desa B 18 km ini kita gunakan untuk mewakili jaraknya. Jadi kalau digambar di sini A ke B itu kan berapa ini? 3 petak. 3 petak kita atau istilah matematisnya itu 3 satuan. Nah, kalau kita lihat di sini 3 satuan itu ternyata aslinya berapa? 18 km. Nah, berarti kalau satu satuan itu berarti jadi berapa? Ya, tinggal dibagi 3 jadi 6 km kayak begitu. Berarti nanti setiap satu gini ya, setiap satu garis ini ke sini itu jaraknya pasti 6 km, ini ke sini juga 6 km kayak begitu. Serta titik yang diberi tanda X tidak dapat dilalui. Yang diberi tanda X itu yang bagian ini. Ini diberi X, artinya nggak bisa dilalui. Ibaratnya ada mobil nih dari C ke D, nah ini jalan gini set, nah dia lewat sini nggak boleh, jadi harus putar balik dulu. Misalnya dia muter bisa ke atas ini set, 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 nah ini baru bisa kayak begitu. Atau kalau dia mau langsung ke sini set, nah ini nubruk, ini nggak bisa, jadi nggak boleh lewat situ kayak begitu ya. Oke, secara umum kayak gitu gambaran ceritanya. Nah, sekarang kita lihat soalnya. Diketahui terdapat pipa air lurus di bawah tanah yang menghubungkan desa A dan desa C. Jadi ada pipa air lurus bawah tanah yang menghubungkan desa A dan desa C. Panjang minimal pipa tersebut adalah titik-titik. Nah, karena di sini yang lewat itu pipa ya, bukan kendaraan, bukan motor, bukan mobil. Jadi dia boleh langsung. Artinya gimana? Pipanya kan lewat bawah tanah. Berarti nanti kita buat dulu ilustrasinya. Oke. Karena pipa kan lewat bawah tanah, berarti dia boleh lurus langsung dari A ke C gini set ke sini set. Dia nggak harus lewat sini, nggak harus belok-belok sini, nggak harus ke sini, nggak harus. Jadi dia boleh langsung lurus kayak sini. Sehingga nanti panjang minimalnya ya sama kayak jarak A ke C ini. Berarti tinggal kita hitung. Nah, untuk ngitungnya itu sebenarnya ada dua pilihan. Pilihan pertama kita cari ukuran sebenarnya dulu. Berarti gimana? Berarti A ke C itu gimana cara nyarinya? Ya, untuk mencari panjang A ke C itu kita bisa pakai Pitagoras. Karena apa? Nah, ini bisa kita tarik ke sini set, ini lurus ke sini, ini lurus ke sini kayak begitu. Karena kita kan yang tahu kan panjangnya kalau dia lurus.
Kalau lurus ini segini, itu satu satuan itu mewakili 3 km, 6 km, 6 km, 6 km, dan seterusnya kayak begitu. Nah, kita bisa mencari ukuran sebenarnya dulu, berarti A ke sini itu jadi berapa? 18, ini ke sini jadi 12 kayak gitu. Cuman, kalau kita menghitung pakai ukuran sebenarnya, nanti hitungannya jadi gede banget kayak begitu. Jadi, saya rekomendasikan untuk menentukan AC-nya itu dalam gambar dulu nih. Berarti, untuk mencari AC pakai apa? Iya, kita bisa pakai teorema Pythagoras kayak begitu. Misal di sini saya kasih apa ya? O kayak begitu ya. Berarti AC kuadrat itu sama dengan AO kuadrat ditambah dengan OC kuadrat, kayak begitu. AO-nya berapa? Nah, kita hitung dalam posisi ini ya, dalam gambar dulu ya. AO-nya itu A ke O itu ada 3 satuan, ditambah OC, O ke C itu ada 2 satuan, kayak begitu. Sehingga kita peroleh 3 kuadrat sama dengan 9, tambah 2 kuadrat sama dengan 4. Berarti 9 tambah 4 hasilnya adalah 13. Nah, AC kuadrat itu sama dengan 13, sehingga kita peroleh AC-nya berapa? Nah, AC-nya berarti jadi akar 13. Lah kok nggak ada akar 13? Kenapa kira-kira? Ya, karena di sini AC itu panjangnya adalah akar 13 satuan, jadi masih digambar. Nah, padahal kita tahu tadi informasinya di atas, satu satuan itu sama dengan 6 km. Kalau akar 13 satuan itu berarti sama dengan berapa? Ya tinggal kita kali 6, berarti akar 13 dikali 6 sama dengan 6 akar 13 km. Jadi jawabannya apa? Kayak begini ya, sehingga kita peroleh jawabannya yang E, kayak begitu. Nah, karena penalaran itu ya intinya nalar, nah kira-kira ada yang penasaran nggak? Kenapa kok kita lewatnya A ke O baru O ke C? Kenapa kita lewatnya ke sini untuk pakai Pythagorasnya? Kenapa nggak pakai yang ini? Kenapa kira-kira? Ya, ternyata kalau pakai yang ini sebenarnya boleh-boleh juga, nanti hasilnya akan sama saja kayak begitu. Nah, kenapa kita ngitungnya harus posisi satuan, nggak nyari ukuran sebenarnya? Seperti saya sampaikan di awal tadi, kalau kalian menghitung pakai ukuran sebenarnya dulu, nanti hasilnya juga pasti akan sama. Cuman nanti di proses perhitungannya akan agak sedikit lebih ribet, karena nanti angkanya jadi besar-besar. Kalau nggak percaya bisa dicoba. Nanti dicek kalau misalnya kalian mendapat hasil yang berbeda, bisa diprotes di kolom komentar. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Jarak terpendek yang dapat ditempuh suatu kendaraan dari desa B ke desa D adalah titik-titik. Oke, berarti di sini ceritanya bukan pipa lagi ya. Di sini ceritanya ada kendaraan yang berjalan dari desa B ke desa D. Nah, kalau kita lihat sepintas kilas, logikanya yang paling pendek ya jangan belok-belok, berarti ini lurus ini. Oh enggak, deng. Ya lurus, misalnya ini ke sini, set gitu. Boleh nggak? Nah, masalahnya yang lewat ini adalah kendaraan. Jadi ketentuannya seperti tadi, dia harus lewat jalur-jalur yang di sini nih, kayak begitu. Oke, sekarang berarti karena dia nggak boleh bypass langsung harus lewat jalan raya, berarti kita coba nih yang paling pendek kemana? Set, ke sini set. Terus kemudian dia turun ke sini set. Boleh nggak ke sini? Iya, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena di sini ada tanda silang. Karena ada tanda silang berarti nggak boleh dilewati. Yang ini berarti batal bagian ini. Nah, kira-kira lewat mana? Aduh, lewat mana ya ini? Kalau misal lewat bawah, coba gini. Set. Misalnya lewat sini. Set. Set. Ke sini. Boleh nggak? Nah, ini nabrak tanda silang lagi. Ke sini nggak boleh. Nah, gimana dong? Jangan-jangan kok semua-semua nggak boleh nih gimana? Nah, kita ambil jalan lain, berarti kita coba ini ke sini set, dipentokin dulu, baru turun agak putar balik dikit, terus kemudian balik lagi ke sini. Nah, terpaksa yang paling dekat ke sini. Set gitu. Sehingga kita peroleh rute terpendeknya kalau mau jalan dari B ke D itu ada berapa satuan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Sehingga jarak terpendeknya dari B ke D itu adalah 8 satuan. Sehingga berapa ini? Karena panjangnya BD itu sama dengan 8 satuan,
Berarti jaraknya, berarti B ke D itu jarak terpendeknya, rute terpendeknya sama dengan 8 dikali dengan 6 km. Kenapa dikali 6 km? Karena tadi di awal dari ceritanya kita peroleh informasinya kalau satu satuan di sini nanti akan sama dengan 6 km. Sehingga berapa ini? 8 dikali 6 hasilnya adalah 48 km. Ada yang ditanyakan? Nah, kalau misalnya ada yang masih bingung, silahkan ditanyakan di komentar kayak begitu. Oh iya, ini. Kenapa jalurnya lewatnya di sini? Apakah ada jalur yang lebih nggak ada jalur yang lebih pendek? Nah, silahkan coba dicek. Kalau misalnya kalian menemukan jalur yang lebih pendek, kita bisa berdebat di kolom komentar. Oke, berarti kalau dari sini kita peroleh jarak terpendeknya adalah 48 km. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 3. Suatu kendaraan berangkat dari desa A pukul 7 menuju desa D dengan hanya melalui desa C. Jika diketahui kendaraan tadi tiba di desa D pada pukul 8.30 melalui rute tercepat atau terpendek, maka kecepatan rata-rata kendaraan tadi adalah titik-titik. Oke, berarti kita lihat nih ceritanya ada kendaraan berjalan dari A pukul 7 menuju kota D. Berarti kan intinya dia kendaraannya dari desa A menuju desa D kayak begitu. Kita lihat rutenya dari desa A ke desa D. Kemana dia? Nah, dan hanya melalui desa C. Ini ada yang kelewat, hati-hati ya. Hampir saja ya. Ini kalau kelewat saya nanti nggak dapat jawabannya. Oke, berarti dia dari A ke D harus melalui C. Berarti kemana ini rutenya? Nah, bebas sebenarnya, yang penting cari yang terpendek. Saya pilih rute di sini, set, naik ke atas, terus kemudian ke C, terus dari mana ini? C ke D, nah ini terpaksa harus muter-muter nih. Naik ke atas, terus kemudian ke samping, terus turun, terus baru ke D kayak begitu. Nah, rute terpendeknya terpaksa ini. Atau ada yang nemu yang lebih pendek lagi? Oke, kayaknya nggak ada ya harusnya. Bisa jadi ada jalur lain, tapi nanti kemungkinan seharusnya itu nanti panjangnya sama saja. Oke, sekarang kita cek di sini berapa panjang lintasannya, karena di sini kan diketahui apa nih? Dari pukul 7 sampai pukul 8.30 yang ditanya kecepatan. Nah, kecepatan itu gimana cara nyarinya? Ya, kecepatan itu sama dengan apa? Kecepatan itu sama dengan jarak dibagi dengan waktu. Oke, berarti pertama kita harus tahu nih jaraknya. Dari A ke D itu berapa jaraknya? Kita lihat. Ini ke sini sama kayak tadi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, berarti jaraknya dari A ke D itu 11 satuan. Karena 11 satuan berarti jarak sebenarnya gimana tadi? Ya, tinggal kita kali dengan 6. Berarti jarak sebenarnya itu sama dengan 11 dikali dengan 6 km. Kayak begitu. Nah, terus waktunya berapa ini? Nah, waktunya gimana ini cara nyarinya? Nah, di sini ada informasi waktunya. Dia berangkatnya dari pukul 7, kemudian sampainya itu pukul 8.30. Nah, berarti karena di sini satuannya kilometer per jam, berarti waktunya kita jadikan dalam jam. Pukul 7 sampai pukul 8.30, berarti berapa jam itu? Ya, 7 sampai 8.30 itu 1 jam 30 menit, kayak begitu ya. Jadi di sini waktunya 1 jam 30 menit atau sama dengan berapa? 1,5 jam. Oke, berarti di sini waktunya kita udah dapat berapa? 1,5 jam. Oke. Nah, terus tinggal gimana ini? Kita kali berarti gimana ini? 11 dikali 6 dibagi dengan 1,5. 1,5 itu sama kayak 3/2 ya. Atau boleh deh ini sama-sama kita kali berapa ya? Kita kali 2 aja lah biar nggak repot. Atas bawah kita kali 2. Kenapa kita kali 2? Biar 1/2-nya nanti bulat, biar gampang hitungnya. Jadi 11 kali 6 kali 2 dibagi dengan 1/2 kali 2 berapa?
3. Nah, sekarang kalau udah kayak begini kita coret aja ini. Coret, berarti jadi berapa ini? 2. Sehingga kita peroleh 11 kali 2 itu 22, dikali 2 itu hasilnya berapa? 44. Sehingga kita peroleh jawabannya adalah berapa? 44 km per jam. Gimana? Ada yang ditanyakan? Atau ada yang ngerasa ini rutenya bukan yang terpendek? Nanti silahkan bisa dicoba lagi. Kalau ada yang berbeda bisa kita diskusikan lebih lanjut di komentar. Kita lanjut ke soal nomor 4. Diketahui suatu kendaraan berangkat dari desa A kembali ke desa A melalui desa B dan desa C. Jika kendaraan tersebut tidak melalui jalan maupun persimpangan yang sama lebih dari satu kali, luas daerah terkecil yang batasnya adalah jalan yang dilalui kendaraan tersebut adalah titik-titik. Oke, jadi ceritanya ini masih berhubungan dengan sebelumnya. Jadi ketentuannya garis ini jalan, kalau kendaraan harus lewat garis kayak begitu ya. Dan tadi satu-satuannya, satu petak itu tadi berapa? Ya, satu-satuannya itu panjangnya adalah berapa? Iya, 6 km kayak begitu. Nah, sekarang ini ceritanya ada yang kurang kerjaan ini. Ada yang berangkat dari desa A, kemudian kembali lagi ke A harus lewat B dan C kayak begitu. Berarti dia dari A startnya, terus kemudian gimana ini? Biar bisa ke B ya udah berarti naik ke atas ini set ke B, terus kemudian ke C. Kemudian dia balik lagi ke sini, terus ke C kayak gini. Gini kan? Iya apa enggak? Nah, hati-hati kejebak di sini ya. Di sini ada ketentuan apa ini? Kembali B dan C jika mana ini? Kendaraan tersebut tidak melalui jalan maupun persimpangan yang sama lebih dari satu kali kayak gini. Kalau kita ambil rute ini berarti kan A ke B terus kemudian B kembali ke bawah. Nah, ini kan berarti jalur ini ke sini itu kan dilalui 2 kali. Sehingga ini nggak boleh. Kita harus ganti rute nih. Set. Oke, kalau misalnya kita tetap naik berarti kemananya? Oh yaudah deh, kita langsung dari B ke kanan, set. Terus kemudian turun ke C, set. Nah, dari C kemana ini? Kalau C turun lagi boleh nggak sih? Ini ke sini. Aduh, ini nabrak silang nih, kemana nih? Yaudah deh, berarti ini ke sini, set. Terus turun ke sini. Terus turun, balik lagi ke A ya. Dari sini balik ke A begini. Nah, berarti udah dapat nih rutenya. Benar nggak ini rutenya? Iya, benar. Cuman masalahnya di sini yang ditanya adalah luas daerah terkecil. Apakah luasnya ini yang dibatasi ini sudah jadi yang terkecil atau mungkin bisa ambil rute lain biar nanti luasnya jadi lebih kecil? Ya, kalau pilih ini nanti masih agak lebih besar. Ada rute lain yang menghasilkan menghasilkan luas yang lebih kecil. Jadi dari C ini nanti set ke sini mentok, turun set, terus kemudian baru balik ke A kayak begini. Nah, kelihatan kan luas daerahnya agak lebih kecil. Nah, sekarang gimana cara nyari luasnya? Nah, untuk mencari luasnya ya udah deh berarti kita hitung aja di sini ada berapa petak ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5 kayak begitu ya. Berarti ada 5 persegi. Sedangkan satu perseginya tadi berapa? Berarti luasnya itu sama dengan 5 dikali luas perseginya. Luas perseginya itu tadi berapa? Satu persegi itu tadi kan panjangnya ini ke sini, sisinya berarti berapa? Ini ke sini itu 6. Ini ke sini itu 6 satuan, ini ke sini juga ini ke sini 6 km, ini ke sini 6 km. Sehingga satu kotak ini luasnya itu sama dengan 6 dikali 6. Berapa berarti? Ya udah saya tulis 6 kali 6 dulu. 5 kali 6 jadi 30 dikali 6 jadi berapa? 180. Sehingga kita peroleh luas minimalnya itu sama dengan 180 km persegi kayak begitu. Oke, mungkin cukup sekian dulu untuk pembahasan video yang pertama. Jadi cerita yang pertama sampai sini dulu. Untuk cerita berikutnya yang di bawah ini nanti akan saya bawakan di video berikutnya. Oke, seperti tadi ya yang saya sampaikan, insya Allah saya sudah ada sekitar 80-an soal penalaran matematika dari UTBK 2024 dengan berbagai variasinya. Insya Allah nanti kedepannya akan saya susulkan untuk pembahasan video-video yang lainnya.
Terakhir kalau misalnya, ada yang kesulitan atau mungkin penasaran, ada yang belum paham atau mungkin, beda pendapat, ada cara yang lebih cepat, kita diskusikan lebih lanjut di kolom komentar. Dari saya cukup sekian, kalau ada kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.